Sampurasun. Terima kasih sudah masih mau mendengarkan pemaparan dari saya. Sekarang saya ingin menyampaikan mengenai pepatah yang luar biasa, yang kelihatannya sederhana, tetapi justru itu merupakan kunci tentang pencarian. Bilang sajalah pencarian Tuhan. Walaupun Tuhan sebetulnya tidak perlu dicari, tapi mengenalnya kan jauh lebih asik ya. Nah, pepatah ini terkait dengan mengenal. Barang siapa mengenal dirinya, maka dia akan mengenal Tuhannya. Berarti sebaliknya, barang siapa atau siapapun yang tidak mengenal dirinya, maka dia tidak mengenali Tuhannya. Itu yang pertama. Itu entah peribahasa, entah pepatah yang sangat luar biasa, luhung sekali. Pepatah kedua menyatakan bahwa manunggaling kaula Gusti. Jadi ada sebuah pepatah di negeri kita, manunggaling kaula Gusti. Lalu ada pepatah yang cukup menarik dari saudara-saudara yang muslim, mengatakan bahwa dalam sebuah ayat, kalau tidak salah ya, bahwa aku lebih dekat dari urat lehermu. Jadi bisa dibayangkan kedekatannya. Bahkan ada pepatah mengatakannya juga, entah itu ayat atau hadis mengatakan, sebelum kamu berpikir, aku sudah tahu, katanya begitu. Berarti dia lebih nyata, lebih ada ketimbang diri kita. Lalu dalam saudara-saudara yang memegang ajaran kenusantaraan yang cukup luas, yang nantinya sering dicap sebagai Hindu, mengatakan Tatwam Asi, aku adalah engkau dan engkau adalah aku. Artinya ya sudah tidak ada lagi perbedaannya. Kalau kita lihat dari pengertian tadi tentang kemanunggalan, manunggal dalam bahasa Sangsakertanya itu esa, bukan eka. Kalau eka satu, kalau esa artinya manunggal. Sama juga, satu ya satu, tapi kalau menyatu itu menjadi sebuah keutuhan. Dan banyak lagi lah istilah-istilah yang menunjukkan perbedaan antara satu dengan menyatu, esa dengan eka, atau esa itu sebuah kesatuan, tunggal dengan manunggal itu berbeda sekali. Kalau tunggal ya satu itu. Kalau manunggal berarti menjadi sebuah keutuhan. Ini seringkali dilupakan oleh bangsa kita. Jadi seolah-olah tanda petik biar gampang kita sebagai manusia agar kita bisa berkomunikasi. Dia, bilanglah Tuhan, Allah, Hyang, atau apapun sebutannya. Ini yang sering dijadikan bahan keramaian dan menjadi polemik yang luar biasa. Padahal kalau kita sudah mengenal dan memahami, mendalami, bahkan berpikir secara cerdas tentang esa, tentang manunggal, tentang penyatuan, tentang kesetubuhan, saya kira tidak ada lagi yang harus diperdebatkan. Dalam ajar Pikuku Sunda yang paling ditekankan adalah manunggaling kaula Gusti. Ini ajar Pikuku Sunda ya, jangan diadu-adukan dengan yang lain, jangan. Saya tidak bahas dari versi-versi yang lain. Manunggaling kaula Gusti itu artinya adalah ketika yang dicari
dan yang mencari sudah saling bertemu, maka terjadilah kemanunggalan. Artinya, antara yang menyembah dan yang disembah itu sudah tidak ada lagi, karena sudah menyatu seluruhnya. Tinggal bagaimana langkah selanjutnya kalau kita sudah memahami mengenai kemanunggalan itu. Mau kita gunakan untuk apa pemahaman itu? Apalagi kalau sudah terasakan di dalam kehidupan kita. Maka tidak ada lagi kita harus menjadi sesuatu yang sangat indah. Menjadi sesuatu yang sangat diharapkan kehadirannya dalam ruang kesemestaan ini. Tidak mudah menyalahkan, tidak juga mudah membenarkan. Pemikirannya sudah naik ke tingkatan yang sangat bijak. Kenapa? Sederhana saja. Apakah mungkin ada kesalahan jika tidak ada kebenaran? Apakah mungkin ada kebenaran kalau tidak ada kesalahan? Apakah mungkin akan ada atas jika tidak ada bawah? Semua berpasang-pasangan. Dan inilah yang pada akhirnya memunculkan proses sebab dan akibat. Lebih kurang pembukanya itu tentang manunggaling kaulah Gusti. Aku adalah engkau dan engkau adalah aku. Ini bukan hanya pepatah yang ada di negeri kita saja, tidak. Ini menyebar hampir di seluruh dunia, saya kira, memahami persoalan ini. Hanya saja bangsa kita itu tidak mau kalah mungkin, merasa benar sendiri atas kelompoknya, sehingga yang lain dianggap salah. Tapi sudahlah, kita tidak bicara tentang siapa benar, siapa salah. Tapi mari kita masuk ke kajiannya ya. Dalam memahami manunggaling kaulah Gusti, bahwa dia lebih dekat dari urat leher kita, bahwa aku adalah engkau, engkau adalah aku, bahwa ini adalah sebuah kemanunggalan, sebuah keesaan. Artinya, dia tidak di luar, juga tidak di dalam, atau dia di dalam, juga di luar. Tapi pengertian dia itu adalah aku. Aku adalah dia, dan dia adalah aku. Dalam hal ini, secara teori, terasa begitu mudah. Mudah sekali dikatakannya. Manunggaling kaulah Gusti, dan seterusnya. Prakteknya bagaimana? Ingat, kembali kepada pepatah yang begitu indah. Barang siapa tidak kenal pada dirinya, maka dia tidak akan pernah kenal pada Tuhan. Sebaliknya, barang siapa mengenali dirinya, maka dia akan mengenal Tuhan. Sekarang kita bedah satu-satu ya. Mengenal. Kenal itu apa? Ambil contoh. Ketika saya melihat ini, saya kenal. Ini namanya korek api atau alat untuk menyalakan api. Kalau ini tidak adakan, atau sebentar, berwarna merah, ada metalnya, ada cairannya, lalu ada alat pemantiknya, dan menyala. Bentuknya seperti ini. Berarti saya kenal dengan yang namanya korek. Sekarang saya akan tutup mata saya. Tutup mata saya dan saya akan memanggil yang saya kenal. Saya mampu menghadirkan korek tersebut. Persis seperti yang tadi. Bahkan saya bisa mengatakan warnanya merah,
ukurannya lebih kurang sebesar ini. Ada bagian atasnya metal, ada pemantiknya. Kemudian ketika pemantik itu dinyalakan, dioperasikan, maka keluar api. Begitu. Berarti saya kenal. Contoh lain. Hitler. Pasti banyak yang kenal dengan Hitler. Ayo kita tutup mata kita bayangkan sosok Hitler. Kebayang? Kumisnya ada, nempel di sini berwarna hitam, kemudian rambutnya agak begitu, dengan gaya dan lain sebagainya. Itu wajah Hitler. Mau kita coba yang lain? Ayo, tutup mata kita. Kita bayangkan, kita hadirkan sosok Bung Karno. Ada? Ada. Nah, kira-kira seperti itu metodenya. Artinya, kita mengenal. Itu yang disebut dengan kenal. Bahkan saat kita melakukan sebuah perjalanan jauh, kita tahu jalan pulang. Kenapa? Karena kita kenal dengan rumah kita. Jalannya lewat mana, harus naik apa, berhenti di mana, berjalan ke arah mana, dan kita tahu rumah kita yang itu. Setelah masuk kita tahu isi bagian rumahnya. Mengerti ya sampai sini? Nah, terkait dengan pepatah, barang siapa mengenal dirinya, berarti mengenal kita kan, diri pribadi kita. Barang siapa mengenal dirinya, maka dia akan mengenal Tuhannya. Dan barang siapa orang yang tidak mengenali dirinya, maka dia tidak akan pernah mengenali Tuhan. Tuhan tidak ada yang menyamainya. Nah, sekarang kita bongkar ya. Tadi mengenai mengenal. Barang siapa mengenal dirinya. Dirinya berarti kita maksudnya. Kepada manusia. Jangan jauh-jauh kepada binatang dan sebagainya. Udahlah. Itu urusannya mereka. Ini urusan kita. Urusan manusia. Barang siapa mengenal dirinya, maksudnya barang siapa mengenal aku, maka aku akan mengenal Tuhan. Bahasa ekstrimnya, barang siapa, jika Uci mengenal Uci, maka Uci akan mengenal Tuhannya. Kata-kata itu kan begitu maksudnya. Matahari mengenal matahari, maka matahari akan mengenal Tuhan. Pohon mengenal pohon sebagai dirinya, maka dia akan mengenal Tuhan. Binatang juga begitu. Jangan dikira mereka nggak kenal. Hanya dengan caranya sendiri tentunya ya, jangan disamakan. Oleh karena itu, saya pernah dalam beberapa kajian, beberapa obrolan yang sudah disampaikan sebelumnya, saya mengajak untuk mencoba salah satu ilmu dari para leluhur kita yang kelak sekarang ini sudah tersisihkan, namanya ajaran Bhairava. Dalam dasar ajaran Bhairava, dasar tapi inti, itu diajarkan. Tentu ini wilayah Jawa Barat. Bilanglah Bhairavanya Sunda gitu. Benarkah kita mengenal diri kita? Ayo kita sama-sama tutup mata kita, lalu panggil wajah kita.
seutuh mungkin. Tahap pertama itu dulu, seutuh mungkin. Panggil wajah kita. Seperti saat kita melihat di depan cermin. Panggil. Coba berapa lama kita mampu mempertahankan wajah kita itu. Secara umum sekali. Saya bisa bilang mungkin lebih dari 99% atau lebih dari 90% lah. Banyak yang tidak mampu menghadirkan wajahnya sendiri. Tapi kalau wajah orang lain gampang. Seperti tadi saya mengajak Anda untuk memanggil wajah Soekarno, wajahnya Hitler, wajahnya Marilyn Monroe, dan lain sebagainya. Wajahnya Elvis Presley, mudah sekali. Nah sekarang, ayo, itu kan orang lain. Sekarang kita kembali, barang siapa mengenal dirinya, maka dia akan mengenal Tuhan. Dan dia tidak akan ada yang sama. Tidak ada yang menyamai. Emang ada yang mukanya mirip dengan saya? Tidak ada. Ada yang mirip mukanya dengan Bung Karno? Tidak ada. Tidak ada. Semua unik. Ambil contoh. Retina mata. Walaupun wajahnya sama, retina matanya berbeda. Bentuk kupingnya berbeda. Lalu fingerprint itu berbeda. Ternyata memang berbeda. Semua tidak ada yang sama. Mudah-mudahan apa yang barusan saya sampaikan bisa terpahami sekali dengan jelas. Artinya kita coba sekali lagi ya, supaya kita tidak tersesat. Untuk mengenali diri kita, agar kita kenal dengan Tuhan kita. Jangan melihat cermin. Kalau melihat cermin, bukan itu persoalannya. Melihat cermin itu hanya merubah melihat bayang-bayang. Melihat keluar itu mudah. Tapi cobalah melihat ke dalam. Meniti ke dalam diri. Ayo, kita sama-sama. Ingat, coba dalam satu tarikan nafas panjang saja, tapi lembut ya. Narik nafasnya selembut mungkin. Yuk, tutup mata pelan-pelan. Gak boleh sekaligus ya. Tutup mata pelan-pelan. Tarik nafas selembut mungkin. Terus selembut mungkin. Tahan. Hadirkan. Hadirkan wajah kita. Sampai kita merasa tidak kuat dan harus melepaskan. Kalau sudah tidak kuat, lepaskan. Ulangi sampai beberapa kali. Perlu waktu khusus? Tidak. Perlu jampe khusus? Tidak. Tidak. Inilah yang disebut sebagai fitrah atau sebuah anugerah dari Yang Maha Kuasa, Yang Maha Agung, yang memanunggal dengan diri kita. Bukan kecerdasan saya lagi, tapi kecerdasan Dia. Tapi bukan juga kecerdasan Dia, tapi menjadi kecerdasan kita. Kenapa? Kan sudah manunggal, sudah bersatu, sudah menyatu. Bagaimana bisa dipisahkan lagi? Seperti air dengan dinginnya, api dengan panasnya, bagaimana dipisahkan? Seperti bumi, planet bumi, dengan langitnya, dengan akasa, bagaimana memisahkannya coba? Galaksi dengan miliaran benda-benda langit. Galaksi itu jumlahnya juga tak terhingga. Bagaimana bisa dipisahkan dengan ruang akasa? Nah, lebih kurang seperti itu.
Semoga apa yang saya sampaikan benar atau salah, ya saya kira nyantai aja lah gitu. Tapi coba saja dulu, coba dulu. Kalau kita beradu argumen, beradu teori, sampai kapan mau selesai? Tapi pada saat kita mempraktekannya, kita akan tahu hasilnya. Adu argumen seringkali hanya konon katanya. Diadukan lagi dengan konon katanya. Kita sendiri nggak tahu apa-apa. Teori si A dengan teori si B. Lalu diadukan. Si A dengan si B nggak pernah ribut. Yang ribut akhirnya kita. Ayo, kita nikmati, kita coba bersama-sama setiap saat. Perlu waktu lama? Tidak perlu. Seperti yang tadi saya bilang, coba saja dalam satu tarikan nafas lembut sekali, yang panjang, tahan, hadirkan wajah kita seutuhnya. Jangan dikurang-kurangi, jangan dilebih-lebihkan dulu ya. Nanti itu ada tahap-tahapnya. Baik, semoga paparan dari saya bisa menjadi bahan diskusi, bahan perenungan, dapat membawa dapat membentuk sebuah kekuatan pada otak kita agar kita terjaga kecerdasannya, agar kita juga menjadi orang yang selalu bisa melihat ke dalam diri, mengenali perilaku diri, dan lain sebagainya. Akan banyak sekali gunanya. Terima kasih. Semoga saudara-saudara semua selalu dalam keadaan sehat, selamat, sejahtera, dan bahagia selalu. Terutama hidup di negeri yang maha indah ini. Saya Amit mundur. Rahayu, rahayu, rahayu.